Unsur-unsur ruang yang akan kita pelajari adalah titik dalam ruang, yaitu titik sudut dan titik potong. Garis dalam ruang, yaitu rusuk dan rusuk diagonal. Dan bidang dalam ruang, yaitu bidang sisi, bidang diagonal, dan sebagainya. 1. Titik. Sebuah titik dalam ruang hanya dapat ditentukan oleh letaknya dan tidak mempunyai ukuran. Sebuah titik digambarkan dengan tanda noktah dan dibubuhi dengan nama titik tersebut. Nama sebuah titik menggunakan huruf kapital seperti A, B, C, D, dan seterusnya. 2. Garis. Garis yang dimaksud kali ini adalah garis lurus. Garis berbentuk ruas garis atau bagian garis dinamakan wakil garis. Garis hanya mempunyai ukuran panjang dan tidak mempunyai ukuran lebar. Sebuah garis memiliki nama dan ditulis dengan huruf kecil. 3. Bidang. Bidang yang dimaksud kali ini adalah bidang datar. Sebuah bidang yang hanya dilukiskan sebagian disebut sebagai wakil bidang. Wakil bidang berbentuk persegi atau bujur sangkar, persegi panjang atau jajar genjang. Wakil suatu bidang mempunyai dua ukuran, yaitu panjang dan lebar. Nama dari wakil bidang dituliskan di daerah pojok bidang dengan memakai huruf alfa, beta, gamma, atau H, U, V, dan sebagainya, atau dengan menyebutkan titik-titik sudut dari wakil bidang itu. 4. Aksioma garis dan bidang. Aksioma atau postulat adalah pernyataan yang diandaikan benar dalam sebuah sistem dan kebenaran itu diterima tanpa pembuktian. Aksioma Euclides dalam geometri ruang adalah sebagai berikut. Aksioma 1. Melalui dua buah titik sembarang hanya dapat dibuat sebuah garis lurus. Aksioma 2. Jika sebuah garis dan sebuah bidang mempunyai dua titik persekutuan, maka garis itu seluruhnya terletak pada bidang. Aksioma 3. Melalui tiga buah titik sembarang hanya dapat dibuat sebuah bidang. Berikut ini merupakan dalil-dalil untuk menentukan sebuah bidang. Dalil 1. Sebuah bidang ditentukan oleh tiga titik sembarang. Dalil 2. Sebuah bidang ditentukan oleh sebuah garis dan sebuah titik yang berada di luar garis. Dalil 3. Sebuah bidang ditentukan oleh dua buah garis berpotongan. Dalil 4. Sebuah bidang ditentukan oleh dua buah garis sejajar. Kedudukan titik terhadap garis. Terdapat dua kemungkinan kedudukan titik terhadap garis. 1. Titik terletak pada garis. Kondisi ini terpenuhi ketika suatu titik B dilalui oleh garis G atau bisa juga disebut titik B terletak pada garis G. 2. Titik tidak terletak pada garis. Kondisi ini terpenuhi ketika titik C tidak dilalui oleh garis H atau bisa juga disebut titik C terletak di luar garis H. Sebagai contoh, pada kubus ABCDEFGH, segmen atau ruas garis AB adalah wakil garis G. Titik-titik sudut kubus yang terletak pada garis G adalah titik A dan titik B. Sedangkan titik-titik sudut kubus yang berada di luar garis G adalah titik-titik C, D, E, F, G, dan H. Kedudukan titik terhadap bidang. Terdapat dua kemungkinan kedudukan titik terhadap bidang. 1. Titik terletak pada bidang, yaitu ketika titik B dapat dilalui oleh bidang alfa, maka dapat dikatakan bahwa titik B terletak pada bidang alfa. 2. Titik di luar bidang, yaitu ketika titik B tidak dapat dilalui oleh bidang alfa, maka dapat dikatakan bahwa titik B berada di luar bidang alfa. Sebagai contoh, pada kubus ABCDEFGH, bidang DCGH adalah wakil bidang U. Titik-titik sudut kubus yang terletak pada bidang U adalah titik-titik C, D, G, dan H.
Sedangkan titik-titik sudut kubus yang berada di luar bidang U adalah titik-titik A, B, F, dan E. Kedudukan garis terhadap garis lurus. Terdapat 3 kemungkinan kedudukan suatu garis terhadap garis lurus. 1. 2 garis berpotongan. 2 buah garis G dan H dikatakan berpotongan jika kedua garis itu terletak pada sebuah bidang dan mempunyai sebuah titik persekutuan. 2. 2 garis sejajar. 2 buah garis G dan K dikatakan sejajar jika kedua garis itu terletak pada sebuah bidang dan tidak mempunyai satu pun titik persekutuan. 3. 2 garis bersilangan. 2 buah garis G dan H dikatakan bersilangan, yaitu tidak berpotongan dan tidak sejajar jika kedua garis itu tidak terletak pada sebuah bidang. Pada contoh, garis H terletak pada bidang H besar, dan garis G di luar bidang H besar. Garis G menembus bidang H besar di titik T, sedangkan titik T tidak terletak pada garis H, maka dapat dikatakan bahwa garis G dan garis H bersilangan. Sebagai contoh, pada kubus ABCD EFGH, rusuk AB adalah wakil garis G. Rusuk-rusuk kubus yang berpotongan dengan garis G adalah AD, AE, BC, dan BF. Rusuk-rusuk kubus yang sejajar dengan garis G adalah DC, EF, dan HG. Sedangkan rusuk-rusuk kubus bersilangan dengan garis G adalah CG, DH, EH, dan FG. Aksioma 2 garis sejajar. Aksioma 4. Melalui sebuah titik yang berada di luar sebuah garis, hanya dapat dibuat sebuah garis yang sejajar dengan garis itu. Titik A berada di luar garis G. Melalui titik A dan garis G dapat dibuat bidang alfa. Selanjutnya, melalui titik A dapat dibuat sebuah garis H yang sejajar terhadap garis G. Dalil-dalil tentang 2 garis sejajar. Dalil 5. Jika garis K sejajar dengan garis L dan garis L sejajar dengan garis M, maka garis K sejajar dengan garis M. Dalil 6. Jika garis K sejajar dengan garis H dan memotong garis G, garis L sejajar dengan garis H dan memotong garis G, maka garis-garis K, L, dan G terletak pada sebuah bidang. Dalil 7. Jika garis K sejajar dengan garis L dan garis L menembus bidang alfa, maka garis K juga menembus bidang alfa. Kedudukan garis terhadap bidang. Terdapat 3 kemungkinan kedudukan garis terhadap bidang. 1. Garis terletak pada bidang. Sebuah garis G dikatakan terletak pada bidang alfa jika garis G dan bidang alfa sekurang-kurangnya mempunyai 2 titik persekutuan. 2. Garis sejajar bidang. Sebuah garis H dikatakan sejajar bidang beta jika garis H dan bidang beta tidak mempunyai satu pun titik persekutuan. 3. Garis memotong atau menembus bidang. Sebuah garis K dikatakan memotong atau menembus bidang gamma jika garis K dan bidang gamma hanya mempunyai sebuah titik persekutuan. Titik persekutuan itu disebut titik potong atau titik tembus. Sebagai contoh, pada kubus ABCD EFGH, bidang alas ABCD adalah wakil bidang U. Rusuk-rusuk kubus yang terletak pada bidang U adalah rusuk-rusuk AB, AD, BC, dan CD. Rusuk-rusuk kubus yang sejajar dengan bidang U adalah rusuk-rusuk EF, EH, FG, dan GH. Sedangkan rusuk-rusuk kubus yang memotong atau menembus bidang U adalah rusuk-rusuk EA, FB, GC, dan HD. Dalil-dalil tentang garis sejajar bidang. Dalil 8. Jika garis G
sejajar dengan garis H dan garis H terletak pada bidang alfa, maka garis G sejajar dengan bidang alfa. Dalil 9. Jika bidang alfa melalui garis G dan garis G sejajar terhadap bidang beta, maka garis potong antara bidang alfa dengan bidang beta akan sejajar terhadap garis G. Dalil 10. Jika garis G sejajar dengan garis H dan garis H sejajar terhadap bidang alfa, maka garis G sejajar terhadap bidang alfa. Dalil 11. Jika bidang alfa dan bidang beta berpotongan dan masing-masing bidang sejajar terhadap garis G, maka garis potong antara bidang alfa dan bidang beta akan sejajar dengan garis G. Titik tembus garis dan bidang yang berpotongan. Jika sebuah garis memotong sebuah bidang, maka akan ada sebuah titik tembus. Langkah-langkah untuk menentukan titik tembus antara garis G dengan bidang alfa antara lain: pertama, buatlah bidang beta melalui garis G. Kemudian, tentukan garis potong bidang alfa dan bidang beta. Maka, akan diperoleh titik P yang merupakan titik potong garis G dengan garis alfa, beta, atau dapat dikatakan bahwa titik P adalah titik tembus.